Nah, ini guys, pada kali ini Mas Jack bertandang ke kandang daerah Turi ya, Turi Sleman ya. Tentu kalian sudah tak asing lagi dengan kandang ini. Ya, betul sekali ya guys ya. Ini adalah kandangnya Jai DIY. Dimana kita sudah tahu ya bahwasanya kandang inilah pencetak merpati-merpati berani mati. Terbang tinggi kenceng, turunnya luar biasa losdol. Nah, dari sini nanti Mas Jack mau kepo-kepo, mau bertakok-takok sama beliau ya. Bagaimana toh cara beliaunya itu breeding kok bisa burungnya sehat-sehat, dan tingkat kematiannya pun sampai bisa 0% ya guys ya. Jadi jarang sekali piyian atau merpati-merpati yang ada di kandang ini pada mati guys. Padahal kalau kita lihat kandangnya tidak begitu bersih seperti kandang-kandang yang lain. Karena memang beliaunya ini orangnya super sibuk. Dia hanya bisa istilahnya menata atau membersihkan kandang seminggu sekali ya. Tapi kita akan tanya kiatnya apa toh biar burung-burungnya bisa sehat. Pokoknya ikuti terus Mas Jack dalam jejak sedulur gabur. Nah, selamat sore ya pemirsa ya. Nah, ini kebetulan pada sore hari ini sore sarep peteng ya. Ini sudah mau hampir jam 6. Ini mampir di kandangnya Koh Jai seperti biasa. Kandang merpati yang memunculkan merpati-merpati berani mati di panggung ataupun di kolong. Ini sudah mulai merambah ke kolong ya guys ya. Jadi kemarin karena saya melihat kok karakter setot buahnya luar biasa, terus saya coba ngobrol kenapa tidak merambah ke kolongnya. Nah, akhirnya banyak sekali materi-materi yang sudah dipakai untuk breeding kolong ya kok ya. Ya, dicoba sama temen Ya, itu. nah, itu seperti itu. Jadi inilah kandang Jai DIY. Pasti kalian tidak asing lah dengan kandang ini ya guys. Dan di sini kita itu akan mengindik dan mendelok karena Mas Jack itu kok merasa gimana ya, rada setengahnya tidak percaya dengan kandang ini karena saya tahu sendiri kesibukan beliaunya, dan sehingga beliaunya ini tidak bisa seperti yang lain-lainnya. Kandang itu dipeli, terus jobine didilati ya si anu ya kok ya. Kandangnya itu biasa, teleke ya oke, anune ya oke, tapi bendino kok iso adol. Kuwi lho. Itu kan berarti tingkat kehidupan daripada merpati-merpati itu kan tinggi sekali ya. Tidak karena tidak bisa kita pungkiri ya guys ya. Jadi ini di medsos juga kita sering melihat teman-teman kita yang lokro, terus merpatinya dari pian sudah mau dewasa pada sakit terus akhirnya mati. Nah ini ada kiat khusus ya ternyata ya. Di JDI ini dalam menanggulangi atau menangani supaya merpati-merpati ini tidak pernah sakit. Nah, seperti apa kita nanti akan berbincang-bincang dengan beliau. Kita akan mengindik-indik, kita akan mengorek-ngorek rahasia beliau. Kenapa merpatinya kok selalu sehat wal andong hehehe asuni. Nah ini kok, ini kalau kita melihat tadi ini merpati-merpati di belakang ini ya guys ya, ini piannya. Ini kok sudah banyak dan sehat-sehat banget seperti ini kiatnya bagaimana? Ya sebetulnya sih nggak ada kiat-kiat khusus ya, yang istilahnya rahasia atau gimana, enggak sih. Sebetulnya kuncinya ya perlakuan wajar aja, ya perlakuan sewajarnya, karena ya bagaimanapun juga merpati ya hewan, hewan yang istilahnya tidak bisa seperti manusia yang kalau
buang kotoran di tempat khusus ya. Merpati ya kapan dia mau berak, mau buang kotoran ya di situlah, cerut itu ya. Jadi yang sebetulnya kunci utamanya itu adalah kesehatan sejak dini ya. Sejak dini itu kan bisa dari indukan yang memang dasarnya sehat, mengeluarkan telur yang sehat. Ya, telur sehat itu kan berarti kondisinya memang layak untuk ditetaskan. Ya, baik itu ukuran, terus kualitas telurnya. Ya. Nah itu, terus juga pertumbuhan pada saat dari mulai menetas sampai dewasa. Ya. Nah itu kan ya prinsipnya sebenarnya perlakuan normal dan juga didukung sama asupan-asupan gizi yang mencukupi lah, yang mencukupi. Nah kalau memang ada indukan atau burung tertentu yang dirasa kurang fit ya atau kurang maksimal ya kalau untuk di breeding atau nah itu baru kita lakukan penanganan khusus gitu. Wah, seperti itu. Nah, itu ya. Kiatnya itu, guys. Ora usah perlu istilahnya ngasih tegel we didilatih dan lain sebagainya. Tapi kalau di panggung lain. Kalau di panggung memang kebersihannya itu memang sangat-sangat terjaga. Tapi kalau untuk kandang breedingnya ini, justru kebiasaan dari merpati itulah yang membuat imunitas dari merpati itu akan muncul ya, Pak ya. Ya. Di situ. Betul sekali. Nah, nanti seperti apa toh guys? Kiat-kiat beliau itu kok sampai pondasi dasarnya dan lain sebagainya. Karena beliau ini sudah sejak tahun 2000 bulan apa ya itu ada di nanti saya screenshotkan untuk pemirsa itu. Beliaunya ini adalah istilahnya pelanggan saya untuk klenik P3K ini. Yeah. Nah, ini. Mungkin ini nanti beliaunya akan buka-buka rahasia tentang klenik ini. Yeah. Nah, dari sini kita nanti akan tanyakan lebih lanjut. Ikuti terus Mas Jack dalam Sedulur Gabur. Nah, ini ya Sedulur Gabur, kita lanjutkan ya obrolan kita dengan Koh J ini. Di mana beliaunya ini sudah sejak 2021 kemarin itu menggunakan produk yang namanya Klenik. Nah, ini juga karena beliaunya melihat tempat saya pada saat itu kena wabah ya, dan akhirnya diselamatkan oleh Klenik ini. Maka beliau juga mencoba pada saat itu dan akhirnya cocok ya Koh J ya. Bahkan di panggung pun Koh J ini selalu minta untuk saya bawakan di sana. Nah, ini nyuwun sewu Koh J. Selama penggunaan Klenik P3K ini itu apakah memang pendukung daripada kesuksesan dalam kehidupan dari piyek dan dewasa-dewasa itu ada pengaruhnya Klenik ini kok? Ya, jadi sebetulnya awal saya mencoba Klenik ini kan sebetulnya didasari dari penasaran. Ya, penasaran. Mas Jack waktu itu sempat munculin di medsos itu ya, iki sakjane opo to iki Klenik. Nek bayanganku iki Klenike kayak hubungannya kayak mistis gitu loh. Mistis. Wah, ini dalam hati saya, wah iki kayaknya ya mestinya hasilnya ya jos iki gitu kan. Kayak rupaku tau, nah itu rodok misterius sih. Nah, terus akhirnya waktu itu memang saya kan sempat nembung ke Mas Jack. Mbok coba saya dibawain gitu ya. Nah, kebetulan kalau di kandang ini itu waktu itu saya coba di indukan betina. Indukan betina burung tua. Burung tua Mas ya bawaan dari Coasep ya, ringnya masih ring cecep Alphon motor itu. Burung itu nelor ya, tetapi telat, lambat. Jadi kalau misalkan dia
seharusnya kalau burung normal itu paling lama 2 minggu lah ya, itu harus sudah keluar telurnya. Ini bisa 1 bulan, bisa 1 bulan atau ya paling cepat 3 minggu itu baru keluar. Bukan berarti nggak keluar sih telurnya, tapi telat. Nah, waktu itu saya pengen nyoba gitu kan, pengen nyoba. Tapi posisi waktu itu habis bongkar ya, habis bongkar. Cobalah siapa tahu memang di dalam tubuhnya itu ada sesuatu yang mengganggu. Ya, makanya saya coba. Itu pun saya sebetulnya nggak terlalu ini, karena waktu itu saya kasih 1 kapsul, terus saya tinggal di kurungan, ya di sangkrip jemur itu saya tinggal turun. Saya tinggal turun, sebetulnya nggak begitu lama sih saya tinggal turun itu. Jadi sebenarnya proses ngeluarin cacingnya itu jujur saya nggak melihat. Tapi begitu saya naik ke atas, loh iki opo iki? Di bawah itu ternyata sudah banyak. Itu ya, residu-residu dari Nah, itu sudah keluar. Semua, ya. Nah, setelah itu ya alhamdulillah ya, telurnya itu lebih cepat dia keluar. Ya, lebih cepat keluar, dan menurut saya sangat luar biasa ya, karena selama ini kan saya pakai produk yang ada di pasaran, yang bungkusnya merah itu saya nggak perlu sebutkan ya. Nah, itu nggak seinstan ini gitu loh. Ya, nggak seinstan ini, dan burungnya tetap biasa, kayak nggak ada perubahan. Lebih Betul. bergegas bahkan. Ya, itu. Kalau untuk di panggung itu memang waktu itu saya coba untuk burung-burung yang menurut saya bodinya itu kurang isi. Ya, waktu itu kan saya udah pesen sama perawat kandang, Han, ini burung-burung punya siapa aja, ya pokoknya yang pegangannya kira-kira kurang isi, ya kasih ini, ya saya suruh ngasih ini. Ya, kemarin yang saya bawakan. Betul. Seperti ini nih, Klenik P3K ya guys. Dan ternyata efeknya luar biasa ya. Jadi sekarang mungkin kalau bisa dicek di panggung, nggak ada burung yang istilahnya pegangannya rodok istilahnya kurang isi ya. Karena itu kan nanti hubungannya sama tenaga. Betul. Gitu. Pengembangan otot juga ya Pak. Betul. Nah ini ya pemirsa ya. Jadi memang beliaunya ini adalah member atau pengguna daripada produk Klenik ini ya guys ya. Dan sudah membuktikan baik untuk di kandang ternaknya dan juga di panggungnya. Nah, nanti kita juga akan comot seperti apa toh di panggungnya, merpati-merpatinya setelah menggunakan Klenik. Sing jelas kemarin saya sudah ke sana, powernya bagus, tubuhnya juga keker-keker, jadi bulat-bulat itu. Dan yang jelas ini tidak cuma instan ya guys ya. Jadi sebenarnya Klenik ini selain instan dia aman. Karena kalau kita menggunakan obat cacing yang biasa di pasaran itu efeknya kalau tidak mandul dia tidak akan nelor. Nah itu hati-hati ya. Karena itu sebenarnya dosis untuk manusia. Jadi ketika diberikan hewan itu tetap overdosis. Kalau diberikan sedikit dia tidak ngefek. Nah itu masalahnya. Nah, maka ini solusi banget ini yang namanya Klenik ini. Karena ini tidak cuma cacing yang keluar, tapi semua residu yang ada di dalam ikut keluar juga. Entah itu kerak-kerak dari asinan dan lain sebagainya, pokoknya bakteri dan juga ya segala macamnya yang ada di dalam tubuh ini akan keluar, baik lewat mulut, tembolok ke mulut, dan juga lewat tinja nantinya. Maka ini adalah produk yang tepat ya, yang cocok ya buat kita semua. Dan juga untuk, nah ini ya sedulur gabur ya, ini jadi menanggapi daripada para merpati lover yang ada di seantero negeri ini ya kemarin, bahwasanya mereka pada istilahnya punya problem yang sama, yaitu merpati yang macet nelor. Nah, dari situ maka Klenik memunculkan satu produk baru ya, namanya Great Baby Tuna ini guys. Nah ini Great Baby Tuna ini vitaminnya, multivitaminnya luar biasa sekali. Salah satunya adalah untuk permajaan atau pendongkrak, bahwasanya merpati itu mau untuk
bereproduksi kembali atau bertelur kembali. Dan itu untuk jantannya juga bisa ngisi kembali. Selain klenik egg solution tentunya, yang ini sudah duluan meluncur ya pada saat itu ya. Dan ini juga efeknya luar biasa. Tapi untuk nanti perawatan hariannya supaya nanti merpati-merpati itu bisa reproduksinya lancar, kita bisa menggunakan grid baby tuna ini ya guys. Ini benar-benar dari ikan-ikan tuna kecil itu yang memang mungkin dikeringkan dan nanti diekstrak seperti ini ya. Dan ini harganya tidak mahal karena 500 gram ini cuman dibanderol dengan harga Rp15.000. Dan untuk 1 kilonya Rp30.000. Ada 2 kemasan ya, 500 gram dan 1 kilo. Nah, nanti monggo para pemirsa di seantero negeri, kita sudah harus istilahnya cerdas dan pintar di sini. Gunakan produk yang tepat, pondasi yang tepat dengan klenik P3K, gunakan giring jahatnya karena ini juga luar biasa sekali, di mana produk-produk dari klenik ini nyata, no drama. Karena kita bisa langsung buktikan, kita bisa langsung testimoni, kita bisa langsung sharing dan lain sebagainya, dan kita bisa langsung menikmati hasil daripada produk klenik ini. Nah, ini salah satunya adalah beliaunya Koh J ini owner Panggung Mataram yang sudah sejak 2021 menggunakan produk klenik. Jadi ini tadi bincang-bincang kita ya guys ya, dengan beliaunya di kandang yang luar biasa ini, kandang JDIY, pencetak merpati berani mati Yogyakarta. Pokoknya sehat terus buat kalian semua. Jangan lupa cintai apapun jenis merpati Anda. Salam sedulur dapur. Aduh, pon banget aku. Aduh, Mas Joko, aduh, istimewa banget, atas kepala edan. Aduh.